Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Agut Edu Official. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengisi laporan SPT tahunan pajak bagi ASN yang penghasilannya di atas 60 juta. Baik, yang pertama yang kita lakukan adalah kita sama dengan seperti biasa, yaitu kita tombol klik e-filing. Kemudian setelah ini kita buat SPT-nya ya. Kita buat SPT, kemudian nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, silakan dijawab tidak. Kemudian apakah Anda seorang suami yang bisa harta? Tidak. Kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh setahun kurang dari 60 juta rupiah? Jadi di sini ada dua kategori. Apabila nanti Bapak Ibu yang penghasilannya di atas 60 juta, maka dijawab tidak. Dan bagi Bapak Ibu guru yang atau SPT tahunannya atau pajaknya dalam penghasilan dalam satu tahun lebih dari kurang dari 60 juta, maka dijawab iya ya, karena di sini kita akan membahas tentang pajak yang pelaporan pajak yang lebih dari 60 penghasilan pajak penghasilan lebih dari 60 juta, maka kita klik tidak. Nah, di sini kita akan mendapatkan formulir ya 1770S. Ini digunakan untuk pelaporan ASN yang penghasilannya di atas 60 juta. Kemudian apabila nanti kurang dari 60 juta bisa menggunakan formulir 1770SS atau double SS. Dan untuk kali ini karena kita akan melaporkan pajak tahunan atau pelaporan pajak tahunan untuk penghasilan yang di atas 60 juta, maka kita lebih mudah menggunakan dengan panduan. Nah, di sini kita akan klik SPT 1770 dengan panduan. Kemudian silakan Bapak Ibu pilih tahun pajaknya yang disesuaikan. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini karena saya sudah ngisi, kebetulan saya sudah isi tadi ya, maka silakan atau bisa dirubah karena ini tadi sudah saya isi, maka silakan sesuaikan untuk jenis pajak pasal 21. Kemudian NPWP pemotong ini silakan sesuaikan dengan formulir atau pajak, bukti pajak, pemotongan pajak yang sudah diberikan oleh dinas masing-masing untuk kemudian dimasukkan ke sini dan nanti akan otomatis muncul nama pemotong pajaknya, yaitu dari dinas mana. Kemudian nomor bukti potong itu bisa kita lihat pada lembar pemotongan. Nah, di sini ada bukti potong. Nomor pajak, nomor yang kita masukkan adalah nomor yang ini, ya, yang ini, yang kita masukkan. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan ini. Nah, kalau sudah, maka silakan lengkapi tanggal bukti pemotongan atau pungutan disesuaikan sama dengan bukti potong. Ya. Kalau di sini ada di bawah, ini 2 Januari 2025, silakan disesuaikan. Kemudian untuk jumlah PPh yang dipotong atau dipungut ini 847.250, yaitu kita ambil dari mana? Dari sini ya. Dari nomor 23 PPh pasal 21 yang telah dipotong atau PPh pada pasal 21 terutang yang dapat dikreditkan pada SPT tahunan 19/2021 ini kita masukkan 847.250 ini. Setelah kita masukkan, klik simpan. Kemudian kita klik selanjutnya.
maka nanti akan muncul pertanyaan yaitu masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, karena ini penghasilan neto dalam negeri ini kita sesuaikan, kita lihat lagi pada kolom 14 yaitu jumlah penghasilan neto yaitu 70.945.909. Kita masukkan karena ini tadi sudah saya masukkan, maka klik selanjutnya dan muncul pertanyaan apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak. Kemudian apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Tidak. Kemudian apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak. Kemudian apakah Anda memiliki penghasilan pajaknya sudah dipotong secara final? Tidak. Kemudian nanti silakan karena di sini sudah muncul apabila Bapak Ibu untuk hartanya mau nambah perolehan atau harta yang Bapak Ibu punya silakan tambahkan eh, di sini apabila ingin menambah. Apabila masih sama dengan tahun yang lalu maka bisa menggunakan tombol yang ini ya. Sehingga nanti akan muncul secara otomatis seperti ini. Apabila dirasa masih tetap sama untuk harta dan yang dimiliki, kemudian klik selanjutnya. Kemudian pada halaman 9 kan ada pertanyaan apakah Anda memiliki utang? Tidak. Kemudian apakah Anda memiliki tanggungan karena kebetulan yang ini masih belum menikah, maka tidak mempunyai tanggungan. Kemudian apakah Anda membayar zakat, sumbangan keagamaan atau kegiatan wajib? Tidak. Klik selanjutnya, kemudian pada halaman ke-12 status kewajiban perpajakan suami istri, maka kita lihat pada dipotong yang ini ya, status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP TK. Ini karena ini tidak kawin statusnya, maka di sini kita klik tidak kawin dan penghasilannya karena tidak kawin, penghasilan kosong. Kemudian kita klik selanjutnya, apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Jawab tidak. Selanjutnya, apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Kita isikan 0. Kemudian, apakah Anda sudah membayar STP, PT, PPh 25? Hanya pokok saja 0. Selanjutnya, di sini di halaman ke-15, maka kita akan dibawa pada perhitungan pajak. Nah, apabila tadi sudah semuanya dimasukkan, ya, ya diinputkan, maka nanti akan muncul seperti ini dan hasilnya adalah nihil atau nol sesuai dengan bukti pemotongan pajak. Maka langkah yang selanjutnya yaitu klik selanjutnya proses kurang bayar atau lebih bayar. Tidak, lanjut aja. Kemudian apakah dengan menyadari sepenuhnya segala akibatnya terhadap sanksi-sanksi? Jawab setuju. Kemudian selanjutnya, di sini kita akan dibawa lagi kepada permintaan kode verifikasi, ya. Maka dari itu, Bapak Ibu silakan klik di sini, maka akan terkirim kode verifikasi pada email Bapak Ibu. Silakan klik, bisa menggunakan email maupun bisa menggunakan nomor HP. Kita pakai email saja, ya. Apabila kita sudah klik ya dan kita lihat pada email kita. Nah, di sini nanti akan ada pemberitahuan kode verifikasi. Nah, ini tinggal copy saja ya. Kita kopikan kode yang ada di sini. Kemudian kita masukkan kode verifikasi tersebut dan setelah itu kita kirim SPT-nya ya. Setelah kirim SPT kita jawab atau respon terhadap pelayanan ya, puas dan sudah selesai untuk pelaporan pajak eh, di atas pendapatan di atas 60 jutanya. Baik, itu saja. Demikian tutorial untuk
pengisian SPT tahunan pajak bagi ASN yang mempunyai penghasilan di atas 60 juta rupiah.